Shalom Mahanaimers, kami akan menyampaikan Mahanaim News. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Untuk doa lawatan setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja. Kami juga mengundang ibu-ibu untuk dapat mengikuti ibadah wanita White Dove pada hari Selasa pertama jam 10 di gereja. Kami juga mengundang jemaat untuk dapat mengikuti KPK gabungan setiap hari Selasa pertama jam 7 melalui Zoom. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk persembahan perpuluhan, diakonia yang jemaat sudah berikan di tempat ini. Dan bagi jemaat yang ingin menabur dapat mengirimkannya melalui rekening gereja. Sekian pengumuman dari kami. Terima Tuhan Yesus kasih. Tuhan memberkati. memberkati. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Shalom juga Bapak dan Ibu yang ada di lantai bawah, Bapak dan Ibu yang menyaksikan tayangan live streaming pada pagi hari ini. Kita bersyukur kalau pada hari ini, hari yang terakhir di bulan Oktober, Tuhan masih berikan kita kekuatan, kesehatan yang luar biasa. Amin Bapak dan Ibu. Mari kita siapkan hati kita rindu datang kepada Dia, Bapa yang baik. Kami datang Bapa di dalam rumah-Mu. Kami rindu masuk di dalam hadirat-Mu. Engkau Bapa kami yang baik, Allah yang telah memelihara kami sepanjang bulan ini, Allah yang memberikan kami kekuatan melewati hari-hari kami. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami datang Tuhan, kuduskan hati kami, layakkan kami menghampiri Engkau, mengingat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you Jesus. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus
Engkau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami tinggikan Kau di tempat ini, Tuhan, penolong dalam hidupku. Aku percaya hanya kepadamu. Engkau yang memegang tanganku, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita katakan kepada Tuhan, Kaulah sumber kekuatan kami. Tuhan, kekuatan dalam hidupku. penolong dalam hidupku. Yes. Dalam kesesakan Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Engkau kemenangan kami, Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Ketika kami berseru kepadamu, Yesus, Engkau Allah yang menjawab doa-doa kami. Engkau Allah yang menolong kami di dalam kesesakan. Engkau Allah yang memegang tangan kami. Engkau Allah yang menuntun jalan-jalan kami.
bangkit berdiri Bapak dan Ibu. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat hati Tuhan, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya Kaulah sumber kuatku, Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, panggil nama Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Beri sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Engkau layak Tuhan, kami tinggikan. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Kami umat-Mu Tuhan, Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu. Kami menjadi umat yang Kau tebus. Kami bersyukur, kami siap meninggikan Engkau. Bersama-sama kita katakan, amin. Mari kita tinggikan Dia saudara. Lebih lagi, Dia yang menjadi kekuatan dalam hidup saya dan saudara. Firman-Mu Tuhan, tak bagi kakiku. Janji-Mu
Yes, di dalam Tuhan Yesus. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak dan Ibu juga dapat menyiapkan persembahan. Mungkin ada amplop-amplop yang ada di bangku Bapak dan Ibu dapat dipersiapkan. Terima kasih Bapak. Engkau baik buat setiap kami. Engkau Allah yang memberikan kekuatan yang baru. Ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, Engkau Allah yang mencurahkan berkat-berkat melimpah dalam kehidupan setiap kami. Kalau kami juga akan memberikan persembahan, menabur di tempat ini, Tuhan yang memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
Tidak ada hal yang lain yang bisa menyenangkan Tuhan. Hanya penyembahan-Mu, hanya ucapan syukur-Mu, hanya pengagungan-Mu akan Dia. Ayah siapa yang tidak ingin dipuji? Tuhan ingin dipuji. Bukan karena tuntutan, tapi Dia layak. Dia layak. We honor your presence. Thank you for your coming. Holy Spirit, we love you. Holy Spirit, we love you. This is your time. Kami menghormati-Mu. Ora masyanda pekandi mulusu. We honor you. We honor you. Lord Jesus, we honor you. Kipandi petitik handa balasay de mori kita handa balasay. Ikindi bilaw, ikindi bilais, ikinda baraso. Tidak ada kesukaan melebihi kesukaan untuk menyembah-Mu. Karena kami tahu itu menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat pagi ini. Kami dapat menemukan Tuhan. Bukan saja menemukan, menikmati. Dan kami mau mengalami Tuhan sepanjang hidup kami. Itulah yang membuat kami kuat. Itulah yang membuat hidup kami berarti sesungguhnya. Kami siapkan hati kami. Bicara. Kami sudah siap melakukannya. Dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Shalom. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu Gembala buat kesempatan. Saya diberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Tidak lama kiri kanan harus dibongkar. Jemaat terus bertambah. Amin. Orang-orang yang mencintai Tuhan selalu memberikan nilai yang terbaik bagi Tuhan. Orang-orang yang mencintai Tuhan selalu mengorbankan dirinya untuk kepentingan Tuhan. Tidak pernah mengorbankan Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Kalau saudara mengorbankan Tuhan untuk kepentinganmu, maka sesungguhnya kasih akan Tuhan tidak ada dalam hidupmu. Tapi kalau kita bisa mengorbankan segala kepentingan, dan pagi ini bisa duduk di tempat ini mengalami, menikmati Tuhan, itulah cinta yang Tuhan sedang cari. Itulah cinta yang Tuhan sedang butuhkan ada dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Hari ini saya akan bicara tentang esensi manusia. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Kita akan membacakannya bersama-sama. Dengan hormat saya menjemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita membacakannya bersama-sama. 3, 2, 1. Ketika itulah maaf, ini ada 3.000 orang tapi suaranya hanya 3 orang. Lebih kuat lagi ya, maaf sekali lagi lebih banter, oke? 3, 2, 1. Ketika itulah amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Di akhir kehidupan Alexander the Great, di usia muda dia bisa mencapai kedudukan terbaik. Dalam perjalanan penaklukan daerah Asia, Alexander the Great mengalami sakit yang parah dan dibawa kembali, dan menjelang kematiannya dia mengumpulkan semua jenderal-jenderal yang dia sayangi, yang setia kepadanya, dan berkata begini, di akhir hidupku aku mau panggil dokter yang terbaik berdiri mendampingi kematianku. Kedua, ketika aku berjalan atau diusung ke tempat pembakaran, hamburkanlah harta kekayaanku. Dan yang ketiga, jangan izinkan satu helai benang pun di atas tubuhku. Para jenderalnya bertanya, mengapa? Alexander the Great menjawab, supaya dunia tahu ketika ajal datang, dokter sehebat apapun tidak sanggup menyelamatkannya. Supaya dunia tahu harta yang aku kumpulkan hanya menghantarkan aku di tempat perhentianku yang terakhir dan berkata, selamat jalan budakku. Sepanjang hidupmu engkau telah menjadi budak bagiku, tapi aku tidak bisa menemanimu di dalam alam baka. Dan yang ketiga, supaya dunia tahu, dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang aku datang dalam dunia, dengan telanjang juga aku kembali kepada Sang Logos yang punya segala sesuatu. Apa arti hidup manusia? You are nothing. We are nothing. Nilai manusia tidak ada apa-apanya tanpa Allah di dalamnya. Penulis Kejadian menyadari itu. Dan dia berkata, ketika itulah menunjukkan the best time. Kau lahir tanggal berapa, itu waktu Tuhan terbaik bagimu. Kau lahir jadi perempuan atau laki-laki, itu kedaulatan Allah yang tidak bisa kau ubah. Ketika itulah Tuhan Allah menjadikan manusia itu dari debu tanah. Kata penting kita belajar, kata debu tanah. Apar. Allah tidak menjadikan manusia yang menurut gambar dan rupanya ini dari emas. Tapi dia menjadikannya, dia membentuknya hanya dari apar. This is your life. This is you. Ini apar. Apar. Inilah esensimu. Inilah nilaimu. Ketika tangan yang maha kuasa itu membentuk kita dari debu tanah, dia sedang mengajari tentang nilai. Di luar aku, kamu tidak ada apa-apanya. Tanpa aku, kau hanya debu. Tanpa aku, kau hanya apar. Debu tidak punya nilai, saudara-saudara. Emas punya nilai. Allah menciptakan kita, Allah menjadikan kita dari debu, dari apar. Untuk apa? Kita menyadari nilai. Tanpa Allah, tanpa Dia, tanpa tangannya, saya dan saudara tidak memiliki
apapun. Maka untuk menemukan nilaimu harus ada di tangannya, harus berjalan dengannya. Itu nilai yang membuat engkau berbeda, nilai yang membuktikan engkau berbeda dengan ciptaan yang lain. Ketika nilai itu, debu itu ada di tangan sang penjunan, menjadi bernilai. Tanpa Allah kita kehilangan nilai. Jangan ukur nilaimu dengan apa yang kau miliki. Ukur nilai hidupmu dengan kedekatanmu dengan Tuhan. Ukur dan nilai hidupmu dalam terang firman Allah. Sekali lagi, tanpa Allah kita tidak punya nilai. Kita hanya debu. Apar. Apa sih arti apar? Ketika Musa menggunakan kata ini, dia ingin sampaikan pesan untuk kita saat ini. Hidupmu dapat diterbangkan dengan tiupan angin. Saya minta tisu. Itu hidupmu, itu esensimu. Ketika Musa menggunakan kata apar, dia sedang menjelaskan kepada manusia, manusia sadar hidupmu hanya sementara. Di dalam manusia tidak ada kefanaan, tidak ada kekekalan. Manusia hanya fana. Yesaya menyadari itu. Di dalam pasal 40 ayat 68, hidup manusia digambarkan seperti bunga rumput. Rumput mekar waktu pagi, tapi siang kena matahari, dia layu dan gugur. Ayat yang sama dikutip persisnya dalam pertama Petrus pasal 1 ayat 24. Dalam Yakobus menilai esensi manusia lebih parah daripada bunga di padang. Dalam pasal 4 Yakobus pasal 4 ayat 15-16, hidupmu seperti uap sementara. Kalau hari ini kau masih ada, itu karena bernilai. Dan jangan sia-siakan nilai hidupmu dengan sia-sia. Kalau kau hari ini masih ada, kau bernapas, kau bergerak, karena Allah ingin kau kerjakan kehendaknya. Saya bikin garis merah sedikit dulu. Saya kadang-kadang melangkahi aturan, saudara-saudara. Kalau saya mau berangkat pelayanan gini, istri saya pesan, khotbah jangan suara terlalu besar-besar, nanti orang pingsan. Saya lupa. Akhirnya saya lihat dari atas ini ke bawah, semua tegang. Saya lupa, saya tidak khotbah di Ambon. Kalau orang Ambon khotbah suara pelang, tidur. Tapi memang sulit orang Indonesia Timur tuh kontrol volume suara. Saya kalau tersiksa sekali kalau diundang khotbah di Jawa Tengah. Jantung saya sakit setengah mati. Karena suaranya pelan-pelan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini tersiksa saudara-saudara. Sudah terbiasa seperti petir menyambar-nyambar, tiba-tiba disuruh suara pelan-pelan gak enak. Ya, saya harus sadar bahwa banyak orang tua di sini, jangan sampai jantungan. Hidup kita singkat. Maka sepanjang ada kesempatan berkarya untuk Tuhan. Nilai hidup itu ditentukan karena nilai karya. Karya-karya yang kau hasilkan itulah nilaimu. Kalau karya gosip ya nilai gosip. Suka menjelekkan orang ya itu nilaimu.
Karya itu menentukan nilai. Maka orang akan memberikan nilai sesuai dengan kualitas hidup. Mari pergunakan waktu yang singkat ini untuk berkarya. Gereja ini butuh dedikasi saudara. Pekerjaan Tuhan di tempat ini butuh loyalitas saudara. Maka dikasih kesempatan pelayanan, melayani dengan sungguh-sungguh. Pakai kesempatan, kalau belum ada kesempatan, ciptakan kesempatan untuk pelayanan. Datang ke Bapak Ibu Gembala, Pak saya ingin pelayanan. Tapi jangan langsung, Pak saya mau khotbah. Geserkan saya saja. Pelayanan itu tidak harus khotbah. Saya mulai pelayanan, papa saya, mama saya yang mengadopsi saya, jemaatnya ribuan. Tapi kami dididik untuk membersihkan gereja. Saya dibesarkan oleh tangan gembala sidang yang luar biasa. Pak Walden tahu kakak saya Steffi. Kami dididik untuk membersihkan. Dulu saya pelayanan pertama kali itu sekolah minggu sama OHP saudara-saudara. Sekarang kan enak. Dulu OHP. Tekan sampai tangan-tangan tuh bengkok begini baru dia muncul. Salah susun plastiknya, tulisannya terbalik di sana. Panasnya minta ampun, makanya hasilnya begini. Ini saya paling bingung ya. Paling senang melihat pendeta menghina dirinya sendiri. Ini anak Tuhan bagaimana ini? Tapi nggak apa-apa. Tertawa aja sepanjang itu lucu. Oke, kita lanjut. Jangan sia-siakan hidup. Tapi pergunakan waktu hidup yang singkat ini untuk bisa menghasilkan nilai di mana Tuhan dimuliakan. Dulu kami masih studi, ini adik tingkat saya, kakak tingkat saya, Pak Walden. Kami kos di Pumpungan. Saya jadi pelatih futsal. Saya di gereja kami kan banyak kaum muda, hampir 100% anak muda, karena saya rangkul lewat futsal. Saya punya teman baik di Pumpungan itu. Pagi-pagi dia datang. Lex, ayo ngopi yuk. Ngopi. Kita dua ngopi jam 8. Setengah 9 dia minta pulang. Dia seorang muslim. Ya wes mulai. Jam 9 istrinya datang nangis-nangis. Sudah meninggal. Jangan lihat saya seakan-akan saya pembunuh. Bapak Gembala pandangannya nggak enak. Wah ini pasti yang membunuh. Bukan Pak Gembala. Memang ajalnya sudah tiba kok. Saya datang, saya turut mandiin dia karena dia seorang muslim. Saya mandiin teman baik ya, sudah anggap keluarga. Saya juga ikut ke pemakaman. Pesan yang ingin saya sampaikan begini. Your life is yours. Buat hidup bermakna. Supaya satu hari kita semua dipanggil. Nama harum kita tidak dilupakan. Kedua, apa artinya sesuatu yang bisa diremukan? Kalau ada kerupuk bagus tuh, krak, hancur ya. Tidak ada sesuatu yang abadi dalam dirimu. Waktu akan mengubah hidupmu. Dulu Pak Gembala cakap usia 18, 19, 20, cakap sekali. Sekarang tetap cakap, ya. Saya takut nanti pulang nggak tambah amplop. Saya, menurut istri saya, setelah saya menikah baru saya cakap, kurang ajar. Waktu akan membuat kita akan berubah. Yang dulunya kuat, powerful. Waktu akan membuat kau berjalan tak berdaya. Musa di akhir hidupnya, dia curhat dengan Tuhan.
Dalam Mazmur pasal 90 ayat 10 sampai 12. Itu doa terindah yang pernah Musa naikkan di hadapan Tuhan. Musa bilang hari hidupmu hanya 70. Kalau kau kuat 80, selebihnya penderitaan. Dia closing doanya yang berkata, Tuhan ajari aku menghitung hari-hari hidupku dengan bijaksana. Itu seharusnya doa kita. Supaya hidup yang singkat ini bisa memberikan makna yang besar kepada gereja, kepada keluarga, kepada bangsa, kepada lingkungan di mana kita ada. Itu seharusnya kerinduan kita. Ada satu kebijaksanaan yang membuat kita bijak dalam mengatur waktu. Kegagalan terbesar manusia adalah manajemen waktu. Banyak orang berhasil manajemen keuangan dengan baik, tapi waktu dia gagal. Dengarkan ini baik. Siapapun engkau, waktu akan membuat kau rabuk. Karena itu esensi hidupmu. Tapi di dalam kerapukan itu, usahakan kau berjalan dengan Tuhan. Usahakan tanganmu yang merapuk itu dipegang oleh Dia yang tidak rapuk. Untuk berjalan dalam hidup ini. Mertua saya orang yang paling saya hormati. Kenapa? Saya pamitan, saya minta anaknya untuk nikah hanya lewat telepon, saudara-saudara. Jadi itu seperti rasa berhutang budi. Dia cinta Tuhan, orang paling jujur. Dia orang penting dalam pemerintahan. Saking jujurnya dia tidak kaya. Pejabat yang jujur tidak akan kaya. Dia pas-pasan. Tapi pejabat yang tidak jujur, dia bisa beli surga. Bahasa. Dia selalu berkata begini. Dulu aku kuat. Dulu kalau aku pergi ke tempat-tempat kusta di mana aku suntik orang, aku kok rasanya semangat. Tapi sekarang ini loh, mau ambil suntik untuk nyuntik orang, tangan saya gemetar. Saya jawab untuk dia begini, Pak, kau adalah apar. Di dalam dirimu waktu akan membuat kau remuk. Semua kita, maka masih kuat, masih sehat ini layani Tuhan. Jangan tunggu nanti kalau aku sembuh. Baik kalau sembuh, kalau enggak Anda kehilangan kesempatan untuk berkarya bagi Tuhan. Jadi masih sehat nih, masih kuat nih. Gereja ini butuh saudara. Pekerjaan Tuhan di tempat ini butuh saudara. Melayani Tuhan. Pakai kekuatan ini. Karena suatu waktu saudara turun dari mobil aja sudah tidak bisa. Saya bilang untuk anak-anak saya, 4-6 meter saya bisa lompat turun berdiri. Sekarang 1 meter lompat turun, aduh pinggang sakit. Udah rapuk. Karena itu esensi. Jangan pakai obat untuk tambah muda, enggak bisa. Muda di luar, dalam hancur, percuma. Sekarang ya khusus ibu-ibu mau bikin wajah klong, apa itu istilah apa? Glow, glowing apa? Memangnya lantai yang glowing. Wajahmu penuh kemuliaan Tuhan, bukan glowing. Percuma wajah glowing. Mau ambil Alkitab aja ya, apanya yang glowing? Kadang kita terlalu membuang waktu, memboros waktu, mengurus apa yang kurang penting. Tubuhmu, wajahmu itu hanya usianya 70 sampai 80 tahun. Urus manusia batinnya, saudara. Karena itu kekal. Kalau buang banyak uang untuk ngurus ini, sampai kadang-kadang bikin 3 di sini, 1, 2, mengong. Tau mengong, you know mengong?
Ya sudah, janganlah, itu istilah bahasa Indonesia Timur. Cukup mengerikan. Kalau rawat manusia jasmanimu, lah rawat juga manusia batiniamu. Karena itu yang kekal. Kadang kita terlalu buang banyak waktu, banyak biaya untuk manusia jasmani. Kita ngurus dia itu hampir 24 jam. Manusia batinnya kita terurus mungkin hanya 1 minggu. Itu pun 30 menit. Dengar khotbah sudah mulai miring sedikit. Saya khotbah di gereja 2 jam. Yang tidak suka pulang. Tapi ini bukan gereja saya, jadi nggak apa-apa. 30 menit, kalau enggak nanti saya tidak diundang lagi. 30 menit. Sudah saudara lihat nonton film drama Korea berjam-jam, bosan nggak? Enggak, malah ibu-ibu terbawa lagi. Ayo. Tapi kalau dengar firman, Tukul pun masih senyum, dia enggak. Nah, coba senyum. Wah, bagus. Tapi ini bukan film Korea, saudara-saudara. Istri saya bilang gini, kamu pakai apa untuk bikin wajah putih? Saya bilang pakai satu pabrik pun gak bakalan putih. Sudah Tuhan ciptakan saya begini kok. Oh ya, istri saya selalu bilang begini. Kan kamu mau khotbah tentang apa ya? Iya. Saya titip lelucon, apa itu? Orang yang selalu membuat masalah, itu berarti dia tanah sengketa. Waktu Tuhan menciptakan dia itu dari tanah sengketa. Jadi dia selalu membuat masalah. Saya pikir-pikir kau lebih pintar dari saya. Tapi pernyataan dia itu ke saya, saudara-saudara. Saya selalu bikin masalah. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, hidup ini punya Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah menjadikan manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Hidupmu bukan punyamu. Napas itu bukan punyamu. Hidupmu tidak didukung oleh kekuatanmu. Hidupmu tidak didukung dengan apa yang kau miliki. Tapi hidupmu didukung dan dimiliki oleh Tuhan. Jadi jangan macam-macam dengan Tuhan. Napasmu itu punya Tuhan. Satu kali dia pegang, out. Game over. Sadar bahwa hidup ini punya Tuhan. Kalau hidup ini punya Tuhan, maka seluruh aspek hidup saya adalah ibadah yang menyembah Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Jangan pikir hidupmu adalah milikmu. Karena aku makan, karena aku rawat. No, Alkitab hari ini berkata kepadamu, kebenaran hari ini berkata kepadamu, hidupmu punya Allah. Muliakan Allah dengan hidupmu. Jadikan hidupmu adalah penyembahan. Penyembahan tidak boleh ada di sini saja. Every day, every place, this is your worship. Kata-katamu adalah penyembahan. Hidupmu dengan dalam keluarga itu penyembahan. Jangan rohani di sini leh. Gereja kadang-kadang tempat munafiknya orang-orang, berkumpul orang-orang munafik. Di sini rohani. Sampai malaikat bingung. Siapa yang rohani? Tapi kalau di rumah, setan kalah jahatnya. Di sini bahasa roh, di rokok, di luar rokok. Kalau saya Tuhan, saya cabut nyawamu. Untung Tuhan bukan orang Ambon. Kalau hidup ini sadar milik Tuhan, di sini memuliakan, di sana memuliakan, di mana-mana memuliakan Tuhan. Karena hidupmu adalah milik Tuhan. Jangan hanya muliakan Tuhan waktu ibadah. Tetan juga bisa. Orang dunia juga bisa. Setiap yang kau lakukan, itulah ibadahmu. Itulah worshipmu. Itulah
esensi seharusnya ada dalam diri kita, yang menjadi warna kita, membuat nilai kita berbeda dengan orang. Jangan pernah menemukan nilai hidupmu dengan berbagai gelar yang kau punya. Tapi temukan nilai hidupmu when you come and worship Him. Find your value. Dapatkan nilai hidupmu ketika lututmu bertelut. Ini nilai yang akan membuat kita sadar, hidupku harus menyenangkan Tuhan. Nilai yang membuat aku sadar bahwa hidupku ini singkat, maka aku akan membuat waktu ini berarti untuk hidupku, untuk keluargaku, untuk Tuhan dan bangsa ini. Mari Bapak Ibu sekalian, di akhir sharing saya ajak Bapak Ibu, temukan nilai hidupmu, dapatkan esensi hidupmu di tangan Tuhan, bukan dengan apa yang kau miliki. Semua yang kau miliki itu bagus, itu berkatnya, tapi itu tidak menentukan nilaimu di matanya. Nilaimu ditentukan seberapa besar kau mengenal Dia sebagai pencipta agungmu. Nilaimu ditentukan sebesar kerinduanmu untuk menyembah Tuhan. Tim musik tolong kembali. Saya akan tutup dengan satu cerita. Tim musik tolong. Di gereja kami hampir 30% teman-teman yang dulu Kristen terus menikah dan pindah agama. Oleh anugerah Allah mereka kembali. Ada satu ibu dari Madura. Saya baptis dia dan saya namakan dia Ripka. Dia sudah beribadah dengan kami hampir 1 tahun. 1-2 malam saya tanya buat dia, kenapa kau jadi orang Kristen? Karena suami kah? Karena ketemu dengan saya kah? Tidak, Pak Gembala. Bukan juga karena saya ketemu suami. Karena saya menemukan arti hidup saya ketika saya ada dalam Kristus. Wow, ini non-Kristen punya pikiran seperti ini. Terus di mana orang Kristen punya pikiran seperti ini? Nilai hidup hanya dalam Tuhan. Nilai hidup kita temukan ketika kita ada dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sama-sama katakan, rohmu yang hidup, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
hati, ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kami buka hati Tuhan untuk jamahan, untuk kebenaran-Mu, berserah rencana-Mu. Kami berserah Tuhan, ambil alih hidup kami, rumah tangga kami, pelayanan hidup kami, pimpin kami Tuhan. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu. Sekali lagi dengan senang hati, sama-sama katakan, ku buka hati. Ambil waktu 1-2 menit. Temukan, dapatkan nilai hidupmu ketika kau datang. Datang kepada Penciptamu, menyembahnya. Itu nilaimu. Mari buka kedua tangan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Koras shekindeke moro sombiateya. Shikideke kokokoro sindi akaramu. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan dan Pencipta kami. Pagi ini kami mendapat kebenaran-Mu, mampukan jemaat-Mu, umat-Mu, bahkan hamba-Mu menemukan nilai hidup kami, bukan dengan apa yang kami miliki, bukan dengan apa yang kami raih, tapi dengan apa yang kami percayai dalam Engkau. Hamba selesai Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu, hormat bagi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati dengan firman Tuhan bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara sungguh diberkati. Terima kasih buat
Alex Simalipa yang sudah melayani di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kembali Tuhan, kami sangat sungguh bersyukur di pagi hari ini Engkau sudah mengingatkan kami kembali, menyadarkan kami kembali Tuhan. Siapakah hidup kami ini Tuhan? Hidup kami semuanya adalah milik Engkau. Ajar kami mulai hari ini Tuhan. Biarlah kami belajar untuk menyenangkan hati Tuhan melalui penyembahan kami, sebab kami tahu semua Tuhan, semua kembali hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pada pagi hari ini kami rindu Tuhan, pulang dari tempat ini kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mengangkat kedua tangan kita menerima berkat Tuhan. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Alex Simalipa di dalam seluruh kehidupannya Tuhan. Berkati di dalam seluruh pelayanan penggembalaan yang sudah Tuhan percayakan. Berkati Tuhan, biarlah semakin banyak jiwa boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami semua umat-Mu Tuhan, rindu kami yang beribadah di tempat ini dan juga kami yang beribadah di rumah, kami rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati setiap umat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kepada kita, menjemput kita di atas awan-awan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.